Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Tahu aci jajanan khas Tegal menjadi makanan ringan yang banyak dicari oleh warga, termasuk di bulan Ramadan lalu. Selain lezat disantap sebagai cemilan, tahu aci juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi saat berbuka puasa. Meski banyak sektor usaha lesu di tengah pandemi virus corona seperti ini, omset penjualan tahu aci terbilang masih cukup tinggi. Salah satu pedagang tahu aci yang tak pernah sepi pembeli adalah gerobak tahu aci Sari Rasa milik Samudi yang berlokasi di Jalan AR Hakim, Kota Tegal. Di saat berbagai sektor usaha lesu akibat pandemi virus corona, omset penjualan tahu aci terbilang masih cukup tinggi. Tahu aci dibuat menggunakan bahan dasar tahu biasa yang dipotong miring, kemudian pada sisi potongannya dilapisi adonan tepung aci yang sudah dicampur daun kocai dan bumbu rempah-rempah untuk kemudian digoreng dalam minyak panas. Rasa khas tahu aci yang gurih dan kenyal membuat sensasi tersendiri saat dikonsumsi. Samudi, seorang pedagang tahu aci, mengatakan penjualan saat bulan Ramadan semakin meningkat karena banyak warga yang sengaja membeli untuk cemilan berbuka puasa. Namun di saat pandemi corona sekarang ini penjualan agak menurun. Pada Ramadan tahun ini penjualan tahu aci per hari mencapai 10.000 buah. Berbeda dengan Ramadan tahun lalu yang perharinya mencapai 13.000 buah. Menurunnya penjualan di tengah pandemi corona karena peminat dari luar kota yang biasanya datang berkurang. Namun demikian, daya beli masyarakat di Kota Tegal masih tetap seperti biasa. Ya untuk mau corona yang dikurangin lah, pastinya dikurangin karena peminat pembelinya itu yang dari luar kota biasanya datang ke Tegal beli tahu aci, sekarang dikurangi gitu karena banyaknya lockdown apa setiap kota. Berapa mas? Apanya? Perharinya berapa? Perharinya semuanya nih yang kurang lebih 70.000 picis. Salah seorang pembeli, Khadijah, mengatakan hampir tiap sore ia membeli tahu aci untuk teman makan saat berbuka puasa. Khadijah biasa menyantap tahu aci bersama keluarga dengan tambahan sambal kecap. Menurutnya, selain gurih, sensasi tahunya di lidah terasa empuk dan acinya kenyal. Enak gurih. Kalau buka puasa sering beli tahu aci, Bu? Ya, Biasanya beli berapa, Bu? 25.000. Isinya berapa itu? Berapa ya? Itu. Itu disantap sama keluarga ya? Iya, sama keluarga. Gerobak tahu aci Sari Rasa biasa buka setiap hari dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Satu buah tahu aci dijual seharga Rp1.000, sedangkan untuk tahu peletok per buahnya dijual seharga Rp1.500. Tahu aci ini juga biasa dijadikan warga sebagai makanan oleh-oleh keluarga maupun kerabat di luar kota. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kerajinan kaligrafi di Kabupaten Kendal kebanjiran order dari masyarakat untuk menghias rumah dan masjid. Minat masyarakat untuk membeli kerajinan kaligrafi ini tergolong tinggi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ahyar Roshidi, pengrajin kaligrafi berumur 24 tahun warga Desa Kebonagung, Bendan, Ngampel, Kabupaten Kendal ini mengisi kesehariannya dengan membuat berbagai jenis kaligrafi pesanan dari pembelinya. Dirinya mengaku bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan berkah tersendiri, karena penghasilan menjual kerajinan kaligrafi dapat meningkat 3 hingga 4 kali lipat dibanding dengan bulan biasanya. Meskipun sempat terkendala dengan bingkai kaligrafi pesanannya yang sulit didapatkan karena negara pengimpor bingkai berbahan fiber dibatasi dampak COVID-19, namun tidak membuat minat masyarakat yang memesan kaligrafi buatannya menurun. Saat bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri seperti saat ini, kaligrafi buatannya banyak dibeli masyarakat untuk hiasan rumah maupun masjid. Saya terinspirasi dari pedagang keliling itu sih mas. Terus saya kepikiran untuk buat seperti itu karena saya kan dari dulu memang di pondok sudah hobi kaligrafi. Jadi saya ingin mengembangkan agar bisa mendapatkan hasil. Penjualannya saya itu modelnya mencari biasanya reseller sebanyak-banyaknya.
Jadi yang jual itu reseller, saya tinggal produksi, nanti hasilnya dibagi dua katanya. Ya penjualannya meningkat tapi stok figurannya itu menipis. Untuk tiap kaligrafi yang dibuatnya biasanya dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp1.750.000, tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitannya. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Sebuah masjid di Magelang memiliki bentuk yang lain daripada masjid lainnya. Masjid tersebut sangat kental dengan nuansa Tionghoa dengan berbagai ornamennya. Masjid tersebut yakni Masjid Al-Mahdi yang dibangun oleh seorang mualaf keturunan Tionghoa. Beginilah bangunan Masjid Al-Mahdi yang berdiri di Perumahan Armada Estate, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Magelang Kota. Masjid Al-Mahdi tersebut sangat kental dengan nuansa Tionghoa. Mulai dari bentuk bangunan, warna, hingga lampion yang mengelilingi masjid dan menara menambah kuat gaya arsitek oriental. Deretan lampion tersebut berhias kaligrafi tulisan Asmaul Husna. Memasuki ruangan masjid seluas 290 meter persegi yang didominasi khas warna Tionghoa, yakni warna merah, dipadukan dengan warna hijau dan kuning emas. Masjid tersebut dibangun dalam waktu 8 bulan dengan diarsiteki oleh orang Salatiga. Menurut pendiri Masjid Al-Mahdi, ide dari pembuatan masjid nuansa Tionghoa tersebut berasal dari dirinya ketika pergi ke Cina dan melihat bangunan masjid yang ada di sana. Pihaknya berupaya untuk membawa gaya masjid tersebut ke Indonesia. Meski bentuknya sangat kental dengan nuansa Tionghoa, namun masjid tersebut terbuka untuk umum. Yang pertama, untuk selalu menambah hidayah lewat pengajian-pengajian, karena masjid ini sering ada pengajian, ya baik pengajian rutin ataupun PHBI, Hari Besar Islam, dan pengajian-pengajian yang lain sifatnya seperti itu, seperti yang nanti tentang buka puasa seperti itu. Kedua, tafaul untuk supaya orang yang tadi tidak mengenal Islam menjadi Islam, dapat hidayah seperti itu. Menurut salah satu warga, Chandra, dirinya merasa sangat terkesan dengan keberadaan masjid tersebut. Ornamen kayak lampion itu loh. Sering mas sholat di sini, pada sini sering. Saya bukan orang sini, tapi kadang sering sering ngaji di, sholat di sini. Mampir sini. Ya sering mampir di sini. Terutama dengan keberadaan lampion-lampion yang mengelilingi masjid. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang. Al-Quran dari batu marmer. Tunggu setelah jeda berikut ini.